kecil banget sih. Cuma aku tahu kamu suka yang kayak begini kan? Iya sih, gue emang suka. Cuma apa maksudnya nih? Pasti ada udang di balik papan kan? Jauh amat udang di balik papan. Kayak di sini nggak ada aja. Lah, emang di balik papan nggak ada yang jual udang? Iya juga sih. Aku mau ngutarain perasaan aku ke kamu, Dim. Aduh, kok tiba-tiba begini sih? Lo nggak salah orang kan? Gue kan bukan Jeffrey Nicole atau Reza Rahadian. Iya aku tahu. Kamu emang bukan aktor papan tulis. Tapi bagi aku sih kamu lebih ganteng di antara mereka. Sin, lo lagi sakit ya? Gue antar ke UKS aja yuk. Ya enggak dong, Dim. Ini seriusan. Aku tuh udah lama ngumpulin keberanian buat ngomong kayak gini ke kamu. Duh, kalau gini gue jadi nggak enak mau nerima hadiahnya. Takut ada peletnya. Ih, kamu mah bercanda terus. Aku seriusan suka sama kamu. Aku juga gak akan nuntut apa-apa kok walaupun kamu ambil barang ini. Aku gak akan membuat kamu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta. Cie, tiba-tiba banget risalah hati. Ya terserah deh. Mau risalah hati, ampela, jantung, babat, usus, bebas deh. Pokoknya ambil dulu lah ini. Malu nih nanti dilihatin sama yang lain. Ya udah deh, ini gue terima. Cuma kalau tentang hati sih lain cerita. Kenapa gitu? Emangnya kamu lagi suka sama cewek lain ya? Nah, itu gimana ya ngomongnya? Gue emang belum berminat aja menjalin hubungan. Apalagi waktu si Adam kena labrak karena ketahuan selingkuh. Duh, maaf nih ya. Cuma kayaknya punya cewek itu bukan gue banget. Ya sebetulnya gak kaget juga sih sama jawaban kamu. Aku mengutarakan perasaan ini supaya lega aja. Syukur deh kalau lo bisa ngerti. Maaf ya sekali lagi karena gak bisa balas perasaan lo. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Mau meratapi patah hati dulu sama Bernadia. Culun, mau kemana lo? Iya, gue ngomong sama lo, budek lo. Ada apa sih? Perasaan gue gak punya utang deh sama lo pada. Berani banget ini kutu buku, padahal jelas-jelas lo punya utang sama kita. Utang penjelasan, karena udah berani nolak Cynthia. Lah, Cynthia santai aja. Kenapa malah lo yang sewot? Lo emaknya. Anjir, makin nantang ini bocah. Asal lo tahu ya, gue tuh kakak sepupunya Cynthia. Nah, si Galang ini calon pacarnya Cynthia. Oh, padahal tadi gue bilang ke Cynthia semoga dapet cowok yang baik. Kayaknya doa gue kurang kencang deh. Apaan maksud lo? Ngaca bro, lo pikir cuma modal otak pinter dikit aja lo ngerasa keren? Lah, itu fakta bro. Kan Cynthia yang nyatain perasaan, bukan lo. Bangke, jadi gini kualitas murid kebanggaan sekolah yang katanya pinter dan religius. Kalau ngomong, lenje banget kayak perempuan komplek. Kualitas lo sendiri gimana? Jago bully, pinter tawuran, rajin bolos. Itu kualitas lo. Sialan, lo tuh sadar gak kalau lo itu gak punya apa-apa yang bisa dibanggain? Orang tua lo aja kayaknya malu deh punya anak burik banget begini. Makanya lo disuruh belajar biar hidup lo sedikit berguna. Lo boleh ya hina gue kayak apapun, tapi gak perlulah bawa orang tua segala. Emangnya kenapa? Bener kan omongan gue? Orang tua lo sendiri pasti udah muak kali ngeliat lo jadi beban keluarga. Makanya dikirim ke sini biar sekalian jauh dari rumah. Gue udah bersabar ya dari tadi. Cuma kalian kayaknya pada gak takut mati. Gue selepet juga lo pada. Bos gak apa-apa bos. Dasar culun, hajar ya. Hei kalian, apa-apaan ini? Ibu bilang stop ya? Atau ibu laporkan ke kepala sekolah? Stop! Itu bu, dia duluan. Ibu nggak mau tahu ceritanya sekarang ya. Cuma apapun alasannya, kalian main keroyokan gini aja udah salah. Mau jadi jagoan kalian semua. Tapi bu. Sudah cukup. Ibu nggak mau dengar penjelasan apapun sekarang. Sekarang kalian semua pulang ke rumah masing-masing. Terus besok jam 6 pagi, ibu mau kalian berempat menghadap ke ruang BK. Kalau sampai ada yang tidak masuk atau tidak datang dengan alasan apapun, ibu bakal lapor ke kepala sekolah. Baik bu, ayo bro. Bray, si Dimas kemana?
Kayaknya dia belum sampai rumah. Apa masih di jalan pulang? Oh, tadi dia bilang mau ke perpustakaan dulu, makanya belum sampai. Mungkin dikit lagi juga datang. Dimas. Ada-ada aja kamu tuh. Ayo ibu antar ke klinik ya. Aduh Bu, jangan Bu. Dimas takut disuntik. Ya, siapa juga yang mau nyuntik kamu, Dim? Paling juga dijahit aja tuh kepala kamu yang bocor. Bu, kok ngeri banget sih? Udah biar saya langsung pulang ke kontrakan aja Bu. Ada Bimo sama Dimas nanti yang bisa bantu. Lagian sama jarum suntik aja takut. Ya udah, ikut ibu aja ke UKS. Ibu yang bantuin beresin luka kamu itu. Ya udah deh Bu. Dilihat-lihat, cakep juga nih bu guru satu ini. Kayaknya selama ini mata gue kelilipan buku deh, sampai nggak tahu ada guru secakep ini di sekolah. Nah, udah selesai. Udahan Bu, nggak bisa nambah 1 jam lagi nih. Kamu itu bisa-bisanya bercanda di kondisi kayak gini. Ibu tekan sekalian nih ya lukanya. Iya jangan Bu. Ini sih spek bidadari jatuh dari langit. Mana manis banget kalau lagi senyum. Mana harum juga lagi. Jatuh cinta sama orang yang 10 tahun lebih tua nggak dosa kan ya? Makasih loh Bu, Ibu udah bantu saya. Kalau Ibu nggak datang, mungkin saya bukan diperban lagi, tapi dikafanin. Hus, jangan asal ngomong kamu ah. Cuma terus terang ibu emang agak bingung. Kamu itu siswa berprestasi yang tidak pernah punya masalah. Absen kamu juga bagus. Hubungan kamu sama guru dan teman-teman kamu yang lain juga baik. Terus kok bisa-bisanya tiba-tiba hari ini babak belur kayak gini? Ibu nggak marah? Buat apa? Emangnya kalau ibu marah, luka di badan kamu ini bisa sembuh sendiri? Ibu cuma khawatir melihat kondisi kamu seperti ini. Aduh Bu, jangan terlalu perhatian gitu ah. Kan saya jadi pengen cari kerja yang halal. Hah? Maksudnya? Kamu nggak mau lanjut sekolah? Iya, cari kerjaan supaya bisa cepet halalin Ibu. Keceplosan Bu. Kamu ini sempat-sempatnya gombalin ibu segala. Yaudah kalau begitu, kamu pulang juga ya. Besok pagi aja penjelasannya. Iya Bu, siap. Duh, kalau gini ceritanya sih sakit di badan udah nggak berasa. Malah hati ini yang terasa sesek. Ternyata ada ya sosok perempuan kayak Bu Indah. Udah baik banget, perhatian, keibuan pula. Perempuan sempurna. Bray. Dim, muka lu kenapa? Kok biru begitu kayak tinta pemilu? Lah iya, muka lu kok bisa babat telur gitu? Ya elah, babak belur kali. Kalau babat telur mah adanya tuh di warung makan. Serius nih Bim, jangan bercanda mulu lo ah. Nah si kampret, kan lo yang mulai ya. Malah berantem sendiri. Lo nggak jadi kepo nih sama muka gue. Tuh kan jadi lupa. Ya udah buru cerita. Lo itu kenapa sebenarnya? Bingung sih mulai dari mana. Pertama, Cynthia tiba-tiba banget confess ke gue. Ini buktinya hadiah dari dia. Kedua, gue habis dikeroyok sama Galang and the Gang karena udah nolak Cynthia. Lo salah minum obat deh kayaknya. Atau mungkin tadi lo jatuh di kamar mandi sekolah ya? Iya nih, apa jangan-jangan lu mabuk ya? Atau abis ngobat lu? Lu sahabat emang kayak pada bangke ya? Mentang-mentang gue gak pernah punya pacar, bukan berarti gue gak laku. Ya terus, kok bisa? Di antara banyak cowok yang naksir sama Cynthia, termasuk Galang, tapi dia malah suka sama kadal gurun kayak elu. Wah, jahat banget mulut lo. Masa Dimas lu katain kadal gurun? Dia itu beruk Afrika. Jahana memang lu berdua, gak ada yang bener. Temen lagi kesusahan, malah lu bercandain. Yaudah kita serius sekarang. Jadi setelah Cynthia nyatain perasaannya dan lo tolak, si Galang datang buat gebukin lo. Iya, awalnya sih gue gak peduli. Cuma gue kesel pas mereka bawa-bawa orang tua gue buat ngerendahin gue. Ya kalau dipikir-pikir, kata-kata mereka bikin gue overthinking. Gue penasaran, apa iya orang tua gue begitu? Emangnya si bangke itu ngomong apaan, Bray? Enggak deh, gak penting. Lagian, sekarang ada hal lain yang lebih penting buat gue. Apaan? Gue, kayaknya jatuh cinta deh. Hah?
Jatuh cinta. Wah, emang labil lo, Bray. Jangan-jangan pukulan Gilang tadi bikin otak lu miring. Bray, gue mau tanya deh pendapat lo tentang hubungan beda usia. Menurut lo, bisa gak sih anak SMA kayak kita pacaran sama cewek yang lebih tua? Bentar. Ini cewek yang lu bahas siapa sih? Cewek lebih tua? Bu Wati maksud lo? Apa jangan-jangan Bu Endang, tukang gorengan di ujung? Kampret, itu sih jatuhnya udah fosil. Ya bukan lah, selisihnya juga paling 10 tahun dari kita. Ini gue bener-bener bingung mau komentar apa. Soalnya lo bisa gitu jatuh cinta setelah 17 tahun hidup. Itu aja udah prestasi besar loh. Sekarang suka sama cewek yang lebih tua. Siapa sih sosok perempuan yang tidak beruntung ini? Tidak beruntung, lebih apes gue kemana-mana satu kontrakan sama lu pada. Tapi bener juga sih, gue jadi kepo. Siapa tuh cewek? Kayaknya sih gue mau rahasiain dulu dari kalian kalau tentang yang satu ini. Soalnya terung teras ya, gue itu jiper, takut ditolak. Secara gue masih minta duit sama orang tua, sedangkan dia itu cewek yang mandiri. Paling enggak biar gue pastiin perasaan gue sendiri dulu. Oke, kita nggak akan maksa lo tentang itu. Gue setuju kalau kita harus tahu diri. Cewek di usia segitu mungkin udah mikirin tentang nikah. Lah kalau kita masih sibuk sama ujian semesteran. Iya sih, kita di mata cewek yang udah matang itu bocil, bau kencur. Mana mau mereka sama kita, kecuali ada dua opsinya. Apaan tuh? Antara dia ngincer bokap kita yang tajir melintir, atau dia benar-benar cinta buta sama kita. Nah, masalahnya nih, jujur aja ya Bray, kayaknya lo nggak dua-duanya dah. Bangke emang lu Bim, mana bener lagi. Kalian tuh ya, sama aja kayak galangan the geng. Mulut pada kejem banget kayak Ibu Tiri. Waduh, kayaknya Dimas tersinggung deh. Kita keterlaluan gak sih bercandanya? Begitu sih kayaknya. Cuma kita kan sahabat. Ngobrol kayak gitu bukannya udah jadi makanan sehari-hari. Iya sih, tapi kayaknya nggak gitu juga deh konsepnya. Kita perlu tahu situasi dan kondisi juga. Ya udah deh, nanti malam kita temuin Dimas lagi. Biarin aja dulu dia sendirian di kamar. Dim, ini gue bawain martabak buat lo. Dimakan ya, biar cepat sembuh. Nah, kalau ini nasi padang. Pasti lo belum beli makan malam kan? Ada apaan nih? Kalian ngerasa bersalah? Sedikit sih. Cuma kita sama sekali gak serius kok ngomong kayak gitu ke lo. Iya Dim, lo kan yang paling dewasa dan bijaksana di antara kita selama ini. Lo juga gak pernah ragu buat nolongin kalau salah satu dari kita ada masalah. Sorry ya, kalau kata-kata kita nyinggung lo. Iya udahlah, santai aja Bray. Gue cuma butuh istirahat aja tadi. Badan gue masih sakit semua. Makanya gue pergi gitu aja. Lagian gue juga gak baper kalau kalian berdua yang ngatain gue. Syukur deh kalau begitu. Jadi kelanjutan masa lalu yang ini gimana? Ya gak gimana-gimana sih. Besok gue harus ngadep ke guru BK bareng cecunguk galang itu. Gue juga belum tahu sih apa sanksinya nanti. Cuma ya nasi udah jadi bubur. Besok kita dampingin lo aja deh ke ruangan BK. Gue mau pastiin tuh bocah kacrot ngomong jujur. Betul tuh Dim. Kita bakal kasih dukungan ke lo. Kita kan harus mengimplementasikan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Salah satu caranya membela hal yang benar dari kasus-kasus kayak gini. Tumben banget omongan lo. Iya dong. Gue kan sebenarnya pinter. Cuma suka ngantuk aja kalau lagi baca buku. Setahu gue itu mah namanya males. Dasar bocah skena, kebanyakan alasan lo. Udah. Kok malah kalian yang berdebat? Ya apapun itu, makasih ya. Kalian selalu ada buat gue. Itu masalahnya Bim. Ucapan terima kasih lo sulit gue terima. Kalau lo belum spill cewek yang lo taksir. Jujur aja ya, gue ini masih kepo. Nah, relate sih. Maksud gue, cewek yang kayak Cynthia aja lo tolak. Ya penasaran mampus lah gue sama cewek yang bikin lo kelepek-kelepek. Kalau kalian sabar, gue juga bakal kasih tahu lo pada. Cuma nanti pas lebaran kuda. Wah, dasar gigi kuda. So jual mahal segala. Mau gue tambahin tuh bonyok di muka lo. Padahal kita nih ya
Bisa banget loh kasih tips tentang percintaan. Siapa tahu aja tuh cewek bisa naksir balik ke lo. Enggak deh, makasih. Nggak perlu saran dari playboy cap kodok kayak lo. Dah, Dim, jangan gitulah. Gue bilang enggak. Kalian nggak perlu tahu siapa cewek itu. Lah, kok cewek? Martabak maksud gue, Dim. Bagi martabaknya. Ogah, makanan udah dikasih diminta lagi. Pintitan nanti mata lo pada. Pagi Bu Indah. Dimas. Gimana kondisi kamu? Udah sehat? Sehat lah Bu. Apalagi bisa ketemu Bu Indah pagi-pagi begini. Duh, masih pagi loh ini, Dim. Jadi sudah siap ketemu sama Galang dan teman-temannya hari ini? Siap dong Bu. Dimas nggak sendirian kok. Ada saya sama Adam di sini. Yang pasti juga bantu Dimas. Ya bagus deh kalau begitu. Ibu suka kalau kalian kompak. Pokoknya inget ya, jangan pakai kekerasan lagi ya. Siap Bu Indah cantik. Ya sudah, kalau begitu ibu ke ruangan dulu ya. Perlu saya anterin nggak Bu? Biar saya pastiin ibu sampai ruangan BK dengan selamat. Ih, sejak kapan lo jadi act of service begini? Biasanya juga lempeng banget kayak jalan tol. Loh, kan sudah seharusnya laki-laki melindungi wanita. Iya kan Bu? Sudah. Ibu masih bisa jalan kaki sendiri kok. Dimas, ibu tunggu di ruangan BK segera ya. Siap Bu. Segala perintah Bu Indah pasti segera saya lakukan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ada-ada aja kamu, Dim. Playboy letoy. Lo tuh cukup ya ngabisin murid perempuan di sekolah. Jangan Bu Indah lombat juga dong. Dah, lu lagi PMS. Tiba-tiba banget sewot. Lu kan tahu sendiri. Gue biasanya bercanda kayak gitu sama Bu Indah. Iya Dim. Lo sendiri kan tahu. Mulut Adam gak bisa diem kalau ketemu cewek bening dikit. Gue juga heran kalau giliran dia yang godain. Kok cewek-cewek malah senyum ya? Coba kalau gue. Pasti langsung bonyok. Ya jelas lah. Mau tahu caranya gak? Nih, gue kasih tahu ya. Peraturan pertama, lo harus ganteng. Yang kedua, lo harus ganteng banget. Dan peraturan yang ketiga, balik lagi ke nomor 2. Lah, si Oget. Gue gak peduli sama tingkah lo yang gak karu-karuan itu. Pokoknya jangan Bu Indah. Titik. Udah kayak Pak Broto aja lo. Padahal suaminya bukan. Bapaknya apalagi. Bentar. Kayaknya gue mulai paham nih. Apaan? Cewek single, mandiri, 10 tahun lebih tua. Jadi yang lo omongin itu Bu Indah. Lo naksir Bu Indah? Wah, si kunyuk. Nekat banget lo mau nyanyiin Pak Broto. Ya kan udah lama banget bucin sama Bu Indah. Percuma juga sih gue nutupin rahasia dari kalian. Cepat atau lambat pasti kalian juga pada tahu. Lah, bener dong berarti. Waduh, sulit sih ini. Buat yang kali ini gue angkat tangan dah Bray. Sorry ya, gue gak bisa bantuin lo buat dapetin Bu Indah. Bener Bray, lu udah gak ada harapan. Pak Broto yang jelas lebih dewasa dan mapan aja dianyepin. Apalagi bocah ingusan kayak lo. Kata gue, mending pakai pelet aja kalau emang mau dapetin Bu Indah. Gila lo, gue masih waras kali. Lagian, gue cuma mau mengagumi diam-diam aja. Bagai pungguk merindukan bulan. Bukan pungguk sih kalau kata gue. Lebih ke beruk. Muka lu tuh yang kayak beruk. Udahlah, kita ke ruangan BK aja. Jadi beneran Bu Indah nih. Kok bisa? Udah, nanti aja gue kasih tahu di kontrakan. Tapi janji ya, kalian harus benar-benar tutup mulut. Santai kali, itu mah perjanjian antara laki-laki macam kita. Jadi, siapa yang mau ngomong pertama tentang kronologi kejadian kemarin? Oh, jadi mau diem aja nih. Ya udah, ayo kita semua diem aja sampai nanti jam pulang sekolah.
Ibu tungguin. Kenapa pada mempersulit diri sendiri sih? Padahal Bu Indah yang baik dan cantik ini udah bersedia untuk membebaskan kalian dari sanksi apapun. Kalau kalian mau cerita kejadian sebenarnya. Betul kata Pak Broto. Ibu pastiin siapa yang mulai ngomong, gak akan ibu hukum. Kalau gitu, saya aja Bu yang ngomong. Jadi begini Bu, saya sama teman-teman mungkin salah udah nyerang Dimas. Cuma kita punya alasannya Bu. Jadi... Loh, kok dikunci sih? Udah pada berangkat sekolah? Tumben rajin banget, pagi-pagi begini udah pada berangkat. Apa yang Galang bilang betul, Dimas? Iya Bu, emang saya yang pukul dia duluan. Cuma kalau dia nggak bawa-bawa orang tua saya juga nggak bakal mungkin mukul duluan Bu. Apa maksudnya itu? Udahlah ngomong aja Bray, nggak usah takut sama si Galang. Ada gue sama Adam juga di sini. Betul, Dimas. Kamu ngomong aja, nggak apa-apa. Ya, Galang dan mereka semua itu bilang kalau orang tua saya muak sama saya karena penampilan saya. Dan itu kenapa mereka nyuruh saya belajar buat menutupi kekurangan saya. Jadi begitu ceritanya. Galang, apa benar yang Dimas ceritain barusan? Iya Bu. Oke, Ibu sudah putuskan ya untuk masalah ini. Galang dan lainnya bersalah karena udah memukuli Dimas. Jadi, buat kalian Ibu skor selama 7 hari. Jadi kita diskors di rumah aja ya Bu. Wah, enak nih. Bisa sekalian rebahan. Siapa bilang begitu? Kalian diskors tapi tetap masuk sekolah seperti biasa. Kalian dihukum di perpustakaan dengan pengawasan ketat dari Pak Broto. Tentunya kalian dikasih tugas yang berbeda setiap harinya. Ya, Bu. Jangan dong Bu. Bu Indah kalau galak-galak cantiknya bisa hilang loh Bu. Sudah, gak usah pakai rayu-rayu segala. Sudah kebal telinga ibu dengerin gombalan Pak Broto. Apalagi gombalan bocah tengil kayak kalian. Tapi Bu, kita nggak dilaporin ke orang tua kan? Loh, berani berbuat ya berani bertanggung jawab dong. Biasanya juga kalian tawuran, bolos dan lainnya pun ibu laporkan kan? Masa yang ini enggak? Ya, masa Bu Indah nggak kasihan sama kita? Nanti saya dipukulin di rumah Bu. Sudah. Jangan ganggu Bu Indah lagi. Makanya kalau di sekolah tuh belajar. Bukannya malah jadi pahlawan kesiangan begini. Berantem cuma gara-gara perempuan lagi. Malu-maluin bapak aja kalian. Duh Pak, bukannya Bapak juga bakal ngelakuin hal yang sama kalau ada di posisi saya? Gimana kalau Bu Indah ditolak sama laki-laki lain? Bapak bakal gimana? Bocah semprul bener. Ya justru pakai kesempatan itu dong. Buat rebut hati perempuan idaman kamu itu. Bukannya malah bikin biru anak orang. Lagi pula ya, SMA ini waktu yang tepat untuk memperluas wawasan dan keahlian kalian. Nanti kalau kalian sudah bisa cari duit sendiri dan mapan, baru kejar yang namanya cinta. Wah, Bu Indah emang sosok istri dan ibu idaman. Pinter banget loh nasihatin anak-anak. Jadi Pak Broto, kalau kita ini bocah ingusan buat Bu Indah, Bapak tuh lebih ke bangkotan, ke tanah. Bu Indah juga nggak mau kali sama Bapak. Bocah kurang ajar ya. Bapak tambahin hukuman kalian ya. Terus nasib Dimas gimana dong Bu? Ibu akan tetap kasih kamu hukuman skor selama 3 hari ya. Ibu nggak bisa sepenuhnya bebasin kamu dari hukuman. Karena dari cerita yang ada, kamu juga salah. Nggak apa-apa kan? Iya Bu, nggak apa-apa kok. Apalagi kalau dihukumnya di ruangan BK. Nggak apa-apa banget ini mah. Repot nih yang lagi jatuh cinta. Tanah kuburan berasa coklat ini mah. Pergi aja lah. Udah berasa obat nyamuk kita di sini. Ya udah Bu, kita masuk kelas dulu ya Bu. Iya silahkan. Tapi Dimas jangan kemana-mana ya. Di sini dulu, karena masih ada yang mau ibu omongin sama kamu. Berdua aja Bu. Iya, emangnya kenapa? Nggak apa-apa kok Bu. Boleh banget malah. Ibu cuma mau kasih pembinaan sedikit ke kamu. Jangankan dibina. Membina rumah tangga sama ibu aja saya juga mau.
Dimas, ada-ada aja kamu ini. Jadi Dimas, kenapa ibu minta ngobrol berdua sama kamu itu? Karena ibu sebetulnya masih penasaran sama alasan kamu. Kenapa bisa sampai tersinggung sama ucapan Galang? Ya, ibu tahu mereka tidak merendahkan orang tua kamu. Jadi kenapa kamu marah? Saya nggak yakin Bu mau cerita ini ke Ibu. Ini masalah pribadi saya. Ya, awalnya saya sendiri nggak nyangka kalau ini bakal jadi masalah. Sampai akhirnya Galang ngomong kayak gitu kemarin. Itu buat saya berpikir, apa benar yang dia omongin itu? Tentang apa? Ya, tentang orang tua saya yang muak karena saya nggak punya hal baik lainnya. Jadi itu kenapa orang tua saya nyuruh saya rajin belajar. Maksudnya kan, Ibu bisa lihat sendiri deh. Saya ini nggak ganteng dan nggak atletis juga kayak si Adam. Saya nggak punya bakat kayak Bimo. Asal Ibu tahu juga, apapun yang adik saya lakuin di rumah, ibu saya selalu bangga-banggain. Tapi mau saya menang olimpiade berapa kali pun, ibu saya nggak pernah kasih selamat ke saya. Oh, begitu ya. Sepertinya ibu mulai paham sama apa yang kamu alami. Kamu merasa rendah diri karena selalu disepelekan. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Saya sama sekali nggak deket sama ibu saya. Saya nggak pernah tuh namanya curhat sama ibu saya. Karena ibu saya nggak kelihatan antusias sama cerita saya. Saya juga nggak pernah Bu merasakan yang namanya belayan kasih orang tua. Nggak pernah juga dihibur dan disemangatin pas kala olimpiade. Malah yang ada saya dimarah-marahin. Dimas, ibu minta maaf ya. Kok jadi ibu yang minta maaf? Ibu selama ini gak menyadari itu. Padahal sebagai guru BK di sekolah ini, ibu seharusnya bisa melihat tanda-tanda itu. Lain kali tolong jangan dipendam sendiri ya. Ceritalah sama ibu kalau ada apa-apa. Mungkin ibu bisa sampaikan keluh kesah kamu ini ke ibu kamu di rumah. Jangan Bu, biar aja begini Bu. Mungkin nanti ada waktunya sendiri buat saya memperbaiki hubungan dengan ibu saya. Ya sudah, kalau begitu. Setidaknya kamu bisa anggap ibu ini sebagai ibu kamu selama di sekolah. Karena bagaimanapun kamu dan teman-teman kamu yang lain itu anak didik ibu. Bu Indah ini ada-ada aja. Umur Bu Indah sama saya aja nggak banyak selisihnya. Daripada jadi ibu saya, mendingan jadi pasangan saya aja. Dimas, kamu itu yang ada-ada aja. Kamu ini masih muda, jalan kamu masih panjang. Mending fokus belajar buat buktiin ke ibu kamu kalau kamu tuh juga bisa jadi anak yang membanggakan. Tapi menurut ibu, orang tua kamu juga sebenarnya bangga kok sama kamu. Cuma mungkin gak tahu cara menyampaikannya aja. Kalau saran ibu sih, kamu jangan berkecil hati. Iya Bu, kayaknya saya emang harus mulai berpikir positif. Contohnya berpikiran positif bisa dapetin hati ibu. Dimas, bercanda terus nih kamu. Ibu serius nih. Kamu harus terus semangat, terus belajar ya. Pokoknya jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Kali ini ibu gak akan laporin ke orang tua kamu. Cuma kalau lain kali kamu terlibat perkelahian lagi, ibu gak bisa jaga rahasia lagi deh. Rahasia yang mana Bu? Rahasia kalau saya suka sama ibu? Aduh, Pak. Sakit Pak. Makanya jangan bicara sembarangan sama guru kamu. Mana sopan bicara begitu sama calon istri bapak. Pak, optimis sih bagus Pak. Cuma kalau saran saya jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh bisa apa coba? Oh, bocah gemblung. Kamu nyumpahin bapak mati ya? Saya nggak ngomong gitu ya Pak. Bapak sendiri tuh yang ngomong mati. Cuma Pak, kalau zaman sekarang mah cari pasangan harus setara Pak. Pak Broto ini kan udah kepala 4 ya. Ya kurang cocok gitu lah Pak sama Bu Indah yang masih kepala 2. Kalau saya lihat nih ya Pak, Bapak lebih cocok sama Bu Sri, penjaga kantin janda anak 2 itu. Atau Bu Atun, guru kimia yang perawan tua itu Pak. Dasar bocah edan. Balik kamu ke kelas sekarang juga. Anak-anak sekarang itu pada ngeri Bu. Bu Indah harusnya nggak boleh terlalu lemah sama mereka. Kalau ada yang kurang ajar lagi sama Bu Indah, langsung panggil saya aja ya Bu.
Pasti saya kasih pelajaran anak-anak kayak begitu. Sudah, Pak. Nanti darah tingginya kambuh lagi loh kalau begini. Saya juga yang repot nanti. Bu Indah, ini saya ingatkan ya Bu. Jangan sampai tergoda loh Bu, sama rayuan bocah-bocah ingusan begitu. Iya, Pak. Saya ngerti kok. Mereka itu semuanya sama di mata saya. Begitu juga dengan Bapak yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Loh, ya jangan dong Bu. Kita ini masih sangat serasi loh, jadi pasangan suami istri. Saya ini sosok yang pasti bisa mengayomi dan melindungi Bu Indah. Usia saya sudah matang, dan pastinya juga mapan. Jangan disamain kayak bocah bau kencur, yang taunya cinta monyet kayak si Dimas. Kalau si Dimas bau kencur, Bapak bau tanah dong kayak yang dibilang sama Galang. Ada-ada aja ini Pak Broto. Sudahlah Pak, saya mau kerja dulu. Iya Bu, saya pergi. Cuma sebelum itu, Bu Indah harus janji dulu ya. Nggak akan tergoda sama bocah ingusan kayak mereka. Saya cemburu loh Bu. Hati saya sakit, batin saya juga tersiksa. Aduh Pak, jangan lebay deh ah. Kalau kayak gini sih menurut saya Bapak yang lebih kekanak-kanakan daripada mereka. Masa anak-anak adu kumisah begini? Kalau gue bisa simpulin, lo kayaknya suka sama Bu Indah karena dia itu keibuan banget ya buat lo. Ya bisa jadi sih begitu. Gue ngerasanya Bu Indah tuh lembut dan perhatian banget. Hal yang gak pernah dapet dari nyokap gue. Kalau orang bilang ada istilah daddy issue, kalau gue lebih ke mommy issue. Jadi pada akhirnya gue kena yang namanya Oedipus Complex. Hah? Apaan? Kompleks apa? Kompleks perumahan? Nah ini nih, kepala doang gede, tapi kopong. Otaknya udah gak ada, udah diganti tuh sama bola basket. Oedipus Complex tuh istilah buat laki-laki yang suka sama cewek lebih tua. Betul tuh. Tumben lu ngerti istilah beginian. Sebagai musisi handal yang suka nulis lirik sendiri, gue perlu tahu lah segala hal tentang cinta. Secara cerita tentang cinta kan paling laku di industri musik. Udah lanjut aja sama cerita lu Dim. Jadi gimana? Lu masih mau nekat ngedeketin Bu Indah? Bisa jadi sih. Cuma nggak sekarang lah. Gue masih sadar diri kali. Bu Indah nggak bakal ngelirik gue kalau masih pakai seragam putih abu-abu begini. Mungkin nanti tuh kalau gue seragamnya udah berubah jadi coklat PNS, baru tuh gue berani ngedeketin Bu Indah lagi. Widih, serius nih? Kayaknya lu suka banget sama Bu Indah ya? Serius dong. Kalian sendiri kan tahu gue gimana. Cuma sekarang sih cintanya masih bertepuk sebelah tangan doang. Aura orang jatuh cinta emang aura-auran banget ya. Padahal dulu lo orang yang paling anti banget sama orang pacaran di sekolah. Sekarang malah jilat ludah sendiri. Dasar oon. Ya itu kan gak pacaran sama Bu Indah. Udahlah, gue gak mau ngebahas itu. Terserah kalian aja mau mikir apa tentang gue. Mending kita ke kelas aja yuk. Ini kan udah jam pelajaran. Malah lo ngajak gue ngobrol di sini. Sorry Bray, begitu tahu Bu Indah mau ngobrol berdua sama lo, naluri emak-emak kita langsung keluar. Kita kepo banget soalnya. Enggak ada kita ya. Lo aja kali. Wah, sialan. Gak kompak banget sih lo. Udah. Malah ribut sendiri. BTW, kita ke kantin dulu aja yuk. Gimana? Boleh banget sih. Kita kongko dulu yuk di kantin. Nanti kalau ditanya guru, bilang aja kita habis dari ruangan BK. Ya Tuhan, jauhkan hambamu dari setan-setan yang terkutuk ini. Gak bisa ya. Lo juga ikutan ke kantin. Lo harus dengerin bisikan setan yang satu ini.